Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bu Ayu akan menjelaskan tentang pengerjaan tugas-tugas pada beberapa pertemuan yang kemarin. Yang pertama, Bu Ayu akan menjelaskan tugas yang pertama, di mana kalian harus menentukan DHP dari sistem pertidaksamaan ini. Nah, bagaimana pengerjaannya? Sama seperti yang dijelaskan Bu Ayu pada pertemuan sebelumnya, bahwa kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu 4x ditambah 5y kurang dari sama dengan 20, dimana kita akan membuat tabel xy dengan mengisi yang pertama adalah 0, 0. Nah, ketika x-nya 0, maka tutup x-nya sehingga kita punya 5y sama dengan 20. Nah, ketika kita punya 5y sama dengan 20, berarti y-nya adalah 20 dibagi 5 sama dengan 4. Gitu. Nah, yang kedua, ketika y-nya 0, tutup y-nya sehingga kita punya 4x sama dengan 20. Nah, berarti x-nya adalah 20 dibagi 4 sama dengan 5. Nah, pertama kita akan punya titik 0,4. Berarti 0,4 ada di sini, dan yang kedua kita punya 5,0 ada di sini. Nah, tinggal kita tarik garis di sini ya. Sret seperti ini. Nah, kemudian ini kan terbagi menjadi dua daerah seperti yang dijelaskan Bu Ayu. Daerah atas, daerah bawah diwakili oleh titik 0,0, sehingga kita akan mengecek titik 0,0-nya ini di 4x plus 5y kurang dari sama dengan 20. Kita masukkan ke sini, sehingga didapatkan 4 dikali 0 ditambah 5 kali 0. Itu kan hasilnya 0. Nah, kita cek apakah benar 0 kurang dari sama dengan 20. Ternyata benar. Nah, kalau benar berarti daerah yang ada titik 0,0-nya merupakan DHP-nya, sehingga yang bukan DHP harus diarsir. Nah, setelah dapat, kita langsung masuk ke pertidaksamaan selanjutnya, yaitu 5x ditambah y lebih dari sama dengan 5. Nah, kita buat tabel seperti tadi, xy, kemudian 0, 0. Nah, ketika x-nya 0 tutup, sehingga kita punya y-nya sama dengan 5. Dari sini ya. Kemudian ketika y-nya sama dengan 0 tutup, sehingga kita punya 5x sama dengan 5. Sehingga kita punya x sama dengan 5 bagi 5 sama dengan 1. Seperti itu. Nah, ini berarti dari gambar ini kita lanjutkan ke sini. Ya. Kemudian nanti titik 0,5 ada di mana? Ternyata ada di sini. Kemudian titik 1,0 di mana? Ada di sini. Ditarik garis. Sret seperti ini. Nah, ini kan terbagi dua daerah toh, daerah bawah dan daerah atas. Seperti biasa kita ambil titik 0,0 untuk uji, dicek, dimasukkan ke 5x ditambah y lebih dari sama dengan 5, sehingga kita punya 5 kali 0 ditambah 0, ingat x-nya diganti 0,0. Lah, 5 kali 0 kan 0, kemudian 0 tambah 0 hasilnya 0. Lah, 0, apakah 0 lebih dari sama dengan 5? Tidak kan? Nah, berarti karena 0 lebih dari sama dengan 5 itu salah, maka daerah yang bawah garis ini yang ada 0,0-nya harus diarsir. Nah, kemudian tadi kita punya aturan selanjutnya, yaitu x lebih dari sama dengan 0. Ingat, x lebih dari sama dengan 0 mengarsirnya seperti ini. Kemudian y lebih dari sama dengan 0 mengarsirnya seperti ini. Sehingga kita dapatkan daerah yang bersih adalah yang ini. Nah, berarti DHP-nya adalah yang ini. Ingat, kalau dalam menggambar kita cari DHP yang bersih. Namun nanti kalau dalam pilihan ganda, biasanya DHP itu yang diberi warna. Oke? Nah, selanjutnya tugas yang pertama nomor 3. Di sini kalian harus menentukan DHP dari 2x min 3y kurang dari sama dengan 6. X ditambah y lebih dari sama dengan 5, dan y di antara 0 sampai 6. Pertama kita akan masuk ke 2x min 3y kurang dari sama dengan 6. Kita buat tabel x 0, 0 ya. Nah, seperti biasa ketika x 0 tutup, sehingga kita punya min 3y sama dengan 6. Taruh sini. Sehingga kita punya y-nya adalah 6 dibagi min 3 sama dengan min 2. Nah, kemudian ketika punya y sama dengan 0, maka min 3y-nya tutup. Sehingga kita punya 2x sama dengan 6. Nah, berarti x-nya adalah 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti titik yang pertama kita punya 0, min 2 ada di mana? Di sini, x-nya 0, y-nya min 2. Kemudian
Titik selanjutnya kita punya 3,0. X-nya 3, Y-nya 0 ada di sini. Tarik garis, seret. Seperti itu. Nah, ini kan terbagi dua daerah. Daerah atas dan daerah bawah. Nah, daerah atas diwakili oleh 0,0 untuk cek. Sehingga kita akan memasukkan 0,0 ke dalam 2X min 3Y kurang dari sama dengan 6. Nah, sehingga kita punya 2 kali 0 dikurangi 3 kali 0. 2 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. 0 dikurangi 0 hasilnya 0. Apakah benar 0 kurang dari sama dengan 6? Betul kan? Berarti daerah yang ada 0,0-nya itu merupakan DHP. Nah, kalau ini DHP berarti seberangnya bukan DHP dan harus diarsir. Gitu. Nah, yang kedua kita akan membahas X plus Y lebih dari sama dengan 5. Seperti yang tadi, kita buat tabel dulu. Dengan 0, ketika X-nya 0, maka tutup sehingga kita punya Y sama dengan 5. Taruh sini. Kemudian ketika Y sama dengan 0, tutup sehingga kita punya X sama dengan 5. Nah, taruh sini. Nah, berarti yang pertama kita punya titik 0,5 ada di sini. Kemudian kita punya titik 5,0 ada di sini. Nah, ini nanti tarik garis. Terbagi dua daerah kan? Daerah atas dan daerah bawah. Daerah bawah seperti biasa diwakili 0,0 masuk. Sehingga kita punya 0 masuk ke X plus Y lebih dari sama dengan 5 loh ya. Bukan ke 2X min 3Y. Karena kita sekarang membahas X plus Y lebih dari sama dengan 5. Nah, masuk ke X plus Y lebih dari sama dengan 5. Kita masukkan berarti 0 tambah 0. Apakah lebih dari sama dengan 5? Nah, salah kan? Kalau salah berarti daerah yang ada 0,0-nya itu bukan DHP, yang berarti hak daerah ini harus diarsir. Nah, berarti daerah seberangnya adalah DHP, dibiarkan bersih ya. Nah, yang kemudian kita punya 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 6. Berarti Y-nya itu di antara 0 sampai 6. Kita buat garis. Nah, ini Y 0 dan ini garis Y sama dengan 6. Karena ini Y-nya di antara 0 sampai 6, maka nanti diarsir seperti ini. Sehingga didapatkan DHP-nya daerah yang bersih, yaitu daerah yang sini. Oke? Nah, sudah. Nomor 3 sudah selesai. Kemudian kita akan masuk ke dalam tugas yang sebentar oke, kita akan masuk ke tugas yang kedua. Baik, salah urutan. Kita akan membahas nomor 3. Oke. Mohon maaf, sebelum masuk tugas kedua, Boy mau melanjutkan tugas yang pertama terlebih dahulu, nomor 4, di mana kita punya daerah ini ya. Ada sebuah daerah yang bagian tengahnya itu merupakan DHP dan dibatasi oleh 3 garis. Nah, 3 garis yang pertama berada di titik 0,2 dan 3,0. Ini garis yang pertama. Kemudian garis yang kedua berada di 0,2 dan min 2,0. Kemudian garis yang ketiga berada di 0,2 melewati 0,2 dan garis ketiga melewati 3,0 dan 0,-1 ya. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Ingat DHP-nya ada di sini ya. Nah, garis yang pertama itu melalui titik 0,2 dan juga 3,0. 0,2 di sini 2 adalah Y. Kemudian 3 adalah X. Ingat, untuk mengerjakan hal seperti ini maka siapkan X dan Y terlebih dahulu. Oke? Kemudian nanti 2 harus dimasukkan sebagai X dan 3 harus dimasukkan sebagai Y. Jadi tukeran ya. Yang Y jadi punyanya X, yang X jadi punyanya Y.
kemudian 6 ini didapatkan dari mana, Bu? 6 ini didapatkan dari 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, kemudian untuk menentukan tandanya itu nanti kita cek dari titik 0,0. Kebetulan di sini 0,0 merupakan DHP-nya, oke? Nah, di sini kita masukkan 2 kali 0 ditambah 3 kali 0, ya. Hasilnya kan 2 kali 0, 0 ditambah 3 kali 0 adalah 0. 0 ditambah 0 adalah 0. Nah, 0 titik-titik 6. Kira-kira 0 itu kurang dari atau lebih dari 6. Nah, 0 itu kan lebih kecil dari 6, maka tandanya kurang dari sama dengan. Sehingga untuk persamaan yang pertama kita punya 2x ditambah 3y itu kurang dari sama dengan 6. Oke. Titik yang kedua, untuk garis yang kedua kita melewati 0,2 dan min 2,0. Nah, di sini y-nya 2, x-nya min 2. Di sini ditutup baik dulu, sehingga nanti 2 ini milik dari x. Nah, sedangkan min 2 adalah milik y. Jadi min 2 kan aslinya x ya, itu nanti jadi y, koefisiennya y. Sedangkan 2 aslinya y akan menjadi koefisien dari x. Sehingga kita punya 2x dikurangi 2y, titik-titik. Nah, min 4-nya dari mana? Dari 2 kali min 2. Nah, sudah. Kemudian, nah ini kan garisnya ini ya. Ada di sini nanti kita di DHP-nya kita akan mengambil titik 0,0. Oke, agar lebih mudah. Nah, di sini 0,0 akan dimasukkan ke 2x min 2y ya. Nah, nanti jadi kita punya 2 kali 0 dikurangi 2 kali 0 titik-titik min 4. 2 kali 0 kan 0 dikurangi 2 kali 0, 0, 0 dikurangi 0, 0. Nah, 0 titik-titik min 4. Kira-kira lebih besar mana? 0 apa min 4? Kan lebih besar 0. Sehingga kita punya 0 lebih dari sama dengan min 4. Jadinya kita punya 2x min 2y itu lebih dari sama dengan min 4. Seperti itu ya. Nah, kemudian coba dilihat di sini kan dia tandanya negatif. Biasanya di sini itu tandanya harus positif. Maka agar menjadi positif harus dikalikan negatif. Sehingga kita punya 2x kali min 2x min 2y kali min plus 2y. Nah, karena dikali negatif tanda lebih dari berubah menjadi kurang dari. Kalau tandanya kurang dari berubah menjadi lebih dari. Kemudian min 4 kali min hasilnya adalah positif, yaitu plus 4. Bu, ini tadi kok enggak pakai dikalikan negatif? Tidak perlu karena 6-nya sudah positif. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga kita punya titiknya 3,0 dan 0, min 1. Nah, x-nya di sini 3, y-nya min 1. Nah, di sini kita sediakan x-y dulu ditutup Bu Ayu biar lebih enak. Nah, berarti y-nya ini min 1 harus jadi punyanya x, sehingga kita punya min 1x. Kemudian 3 tadi yang punyanya x jadi miliknya y, sehingga kita punya 3y. Nah, min 3 itu dari min 1 kali 3, hasilnya min 3. Nah, di garis ini nanti kita ambil titik 0,0 yang ada di DHP. Nah, masukkan, jadi kita punya min 1 kali 0 ditambah 3 kali 0, 0 ditambah 0 hasilnya 0. Nah, 0 dan min 3 siapa yang lebih besar? Tentu lebih besar 0, sehingga tandanya lebih dari sama dengan. Nah, di sini kita punya, nah akhirnya kita punya min x ditambah 3y lebih dari sama dengan min 3. Loh Bu, ini min 1 kok ini jadi min? Kan kita tahu bahwa 1 itu tidak perlu ditulis lagi. Nah, ingat ini kan negatif toh. Nah, tadi kan sudah diberitahu Bu Ai, jangan negatif. Yang angka di sini tidak boleh negatif, jangan negatif lebih tepatnya. Nah, maka harus dikali min agar hasilnya positif, sehingga kita punya min x kali min hasilnya x, plus 3y dikali min hasilnya min 3y, min 3 kali min hasilnya
3 positif. Nah, ingat lebih dari sama dengan kalau di sini dikali negatif, maka tandanya berubah menjadi kurang dari sama dengan. Jadi pertidaksamaannya kita punya 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6, min 2x plus 2y kurang dari sama dengan 4, dan x min 3y kurang dari sama dengan 3. Nah, pada konteks soal ini kita bertugas mencari sistem pertidaksamaan dari DHP ini. Oke? Nah, selanjutnya Wahyu akan menjelaskan tentang tugas 2 nomor 3, di mana di sini nanti kalian harus memaksimalkan fx, y sama dengan min 5x plus 7y dengan sistem pertidaksamaannya seperti ini. Ingat, fx, y ini merupakan fungsi tujuan ya. Nah, sama seperti sebelumnya, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah menentukan DHP dari sistem pertidaksamaan. Yang pertama kita punya 2x min 3y lebih dari sama dengan 6. Nah, kemudian dibuat tabel XY 00 sehingga kita punya X-nya 0. Ketika X-nya 0 ditutup sehingga kita punya min 3Y sama dengan 6, sehingga Y sama dengan 6 bagi min 3 sama dengan min 2. Kemudian ketika Y-nya 0 tutup sehingga kita punya 2X sama dengan 6, sehingga X sama dengan 6 bagi 2 alias 3. Nah, tinggal tarik garis seperti ini. 0, min 2 ada di sini dan 3,0 ada di sini. Terbagi dua daerah atas dan daerah bawah. 0,0 ini yang daerah atas diwakili oleh 0,0, kita cekkan ke sini. Nah, dimasukkan ke 2x min 3y lebih dari sama dengan 6, sehingga kita punya 2 kali 0 dikurangi 3 kali 0 lebih dari sama dengan 6. Nah, kemudian 2 kali 0 kan 0, 3 kali 0, 0, 0 dikurangi 0 hasilnya adalah 0. Lah apa benar 0 itu lebih dari sama dengan 6? Tentu salah. Nah, karena salah maka daerah yang ada 0-nya 0,0 bukan DHP, berarti harus diarsir. Nah, gitu. Kemudian yang kedua kita punya x plus y kurang dari sama dengan 13. Kita buat tabelnya. Tabel apa namanya? 00-nya. Ketika x0 tutup sehingga kita punya y-nya sama dengan 13. Ketika y-nya 0 tutup sehingga kita punya x sama dengan 13. 0,13 ada di sini. 13,0 ada di sini. Sudah, kita tarik garis. Kemudian kita ambil titik 0,0 sebagai perwakilan untuk dicek. Nah, masuk ke x plus y kurang dari sama dengan 13. Masukkan berarti 0 tambah 0 itu 0. Apakah benar kurang dari sama dengan 13? Tentu benar kan? Berarti daerah yang ada 0,0-nya itu ini 0,0-nya kan ada di sini. Berarti daerah ini merupakan DHP sehingga yang diarsir harus yang atas. Sehingga kita dapatkan seperti ini ya. Ini 13 dan yang diarsir adalah yang atas. Oke. Kemudian tadi kan kita punya x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, x lebih dari sama dengan 0 arsirannya ini, y lebih dari sama dengan 0 arsirannya ini. Oke. Sudah dapat DHP-nya. Ternyata yang mana DHP-nya? DHP-nya itu yang ini, yang kecil ini. Terdiri atas titik 3,0, 13,0 dan ini masih belum diketahui. Nah, ingat kalau belum diketahui maka harus diselesaikan dengan metode eliminasi substitusi ya. Nah, pada metode eliminasi substitusi ini kita akan mengeliminasi substitusi 2x min 3y sama dengan 6 dan x plus y sama dengan 13. Ingat tandanya dirubah menjadi sama dengan semuanya ya. Nah, di sini Bu Ayu mau menyamakan x-nya dulu. Karena di sini 2 koefisiennya, di sini 1, maka ini nanti dibalik jadi ini dikali 1, ini dikali 2. Sehingga kita punya ini yang atas ini dikalikan 1 semua. 2x kali 1 2x, min 3y kali 1 min 3y, 6 kali 1 6. Sudah beres ya.
Nah, yang kedua, di sini Bu Ayu akan mengalihkan semuanya ini dengan 2. X kali 2, 2X. Ini 1 ya. Ini maaf. Iya, Y. Ini Y ya, Bu Ayu tadi salah tulis. Y. Y dikali 2 hasilnya adalah 2Y. Nah, karena ini sama-sama positif, maka ini tandanya dikurangi. Sehingga kita punya 2X kurangi 2X, hasilnya 0, langsung coret. Kemudian kita punya min 3Y dikurangi plus 2Y. Nah, hasilnya adalah min 5Y. Kemudian 6 dikurangi min 26, hasilnya min 20. Sehingga kita punya Y adalah min 20 dibagi min 5. Hasilnya adalah 4. Nah, Y-nya kan sudah dapat. Tugas kita sekarang mencari X-nya. Terserah mau disubstitusikan ke 2X min 3Y sama dengan 6 atau X plus Y sama dengan 13. Di sini Bu Ayu mensubstitusikan ke X plus Y sama dengan 13, itu lebih mudah. Sehingga kita punya X plus Y sama dengan 13, Y-nya disubstitusikan menjadi 4, sehingga kita punya X ditambah 4 sama dengan 13, berarti X-nya sama dengan 13 dikurangi 4 sama dengan 9. Jadi titiknya yang tidak diketahui di sini adalah X-nya 9, Y-nya 4. Jadi baru kita buat tabel seperti ini, X, Y seperti ini, dan di sini bagian sini adalah fungsi tujuannya. Titik yang pertama kita punya 3,0. Nah, kita masukkan ke sini jadi min 5 kali 0 ditambah 7 kali 0. Nah, sehingga kita punya hasilnya min 15. Titik yang kedua kita punya 9,4. Nah, berarti kita punya min 5 dikali 9 ditambah 7 kali 4. Hasilnya adalah min 17. Seperti itu ya. Kemudian titik yang ketiga di sini yaitu 13,0, kita masukkan ke min 5X ditambah 7Y, hasilnya adalah min 65. Karena mencari nilai maksimum, maka dilihat mana yang lebih besar di antara min 15, min 17, dan min 65. Yang paling besar adalah min 15. Jadi nilai yang paling besar min 15, namun jika ditanya titiknya, di titik mana nilai maksimum itu berada? Di titik 3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Seperti itu. Oke? Nah, selanjutnya ini Bu Ayu akan membahas tugas yang ketiga. Ingat, ini Bu Ayu tidak menjelaskan semuanya ya. Sisanya bisa kalian coba lagi sendiri. Bu Ayu akan bahas tugas ketiga nomor berapa ini? Bu Ayu lupa ini. Ini soal cerita tentang sebuah kafe yang akan membuat 2 menu baru, yaitu cafe latte dan mocha latte, cafe latte dan mocha latte. Cafe latte terbuat dari susu 100 ml dan espresso shotnya 3 gelas. Kemudian mocha latte-nya terbuat dari susu 150 ml dan espresso shotnya 1 gelas. Di sini nanti ternyata si toko itu menyediakan susu sebanyak 30 liter. Ya, karena ini sama-sama satuannya liter. Karena ini yang tadi, ini susunya komposisinya dalam satuan mililiter, maka 30 liter ini harus dirubah ke mililiter, yaitu menjadi 30.000. Nah, sedangkan untuk espresso shotnya itu menyediakan 459 gelas ya, sehingga kita punya tabelnya seperti ini. Nah, kemudian nanti di sini bisa kita rubah ke dalam bentuk sistem pertidaksamaan. Nah, cafe latte akan kita umpamakan sebagai X dan mocha latte diumpamakan sebagai Y. Oh ya, untuk informasi soal bisa kalian lihat di di kuis-kuis yang pernah pada pertemuan terakhir itu dicantumkan Bu Ayu ya, silakan dicek di situ. Nah, karena cafe latte dan mocha latte ini adalah sebuah barang yang real, maka ini nanti diberi syarat X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian dari tabel sini kita bisa membuat sistem pertidaksamaannya. Nah, di sini kan sedia paling maksimal kan 30.000 liter. Ya, maksimal. Berarti kalau tandanya maksimal nanti pakai tanda kurang dari sama dengan. Nah,
Espresso shotnya pun gitu, tersedia maksimal sekian, berarti pakai tanda kurang dari sama dengan. Sehingga kita punya 100X ditambah 150Y itu kurang dari sama dengan 30.000. Ditulis baik di sini. Kemudian kita punya 3X ditambah 1Y kurang dari sama dengan 459. Nah, ini kan mencari pendapatan maksimum. Kemudian untuk mendapatkan pendapatan maksimum itu harus menjual berapa gelas kan. Nah, di sini nanti kita tahu bahwa penjualan setiap gelas cafe latte itu adalah 27.000, sedangkan mocha latte adalah 24.000. Sehingga fungsi tujuannya ini nanti adalah 27.000X ditambah 24.000Y. Begitu ya. Nah, kemudian langkahnya sama seperti yang sebelumnya. Bedanya nanti kalian harus menentukan fungsi tujuan sendiri dan juga sistem pertidaksamaannya sendiri. Di sini nanti yang pertama kita punya 100X ditambah 150Y kurang dari sama dengan 30.000. Nah, dibuat tabel XY00. Seperti biasa, tutup ketika X0 tutup, sehingga kita punya 150Y sama dengan 30.000, sehingga Y adalah 30.000 dibagi 150, hasilnya 200. Ketika Y sama dengan 0 tutup, sehingga kita punya 100X sama dengan 30.000, sehingga kita punya X adalah 30.000 dibagi 100, hasilnya adalah 100. Nah, di sini kemudian 0,200 kan ada di sini dan 300,0 ada di sini, ditarik garis. Nah, kan terbagi dua atau terbagi dua daerah, atas dan bawah. Yang bawah ini kita buat sebagai titik 0,0, nanti kita cek ke dalam 100X ditambah 150Y kurang dari sama dengan 30.000. Nah, kita masukkan ke sini sehingga 100 dikalikan 0, 100 dikalikan 0 ditambah 150 kali 0, hasilnya seperti ini. Betul, 0 kurang dari sama dengan 300.000, sehingga yang diarsir adalah yang atas. Begitu juga untuk cara yang ini, untuk 3X plus Y kurang dari sama dengan 459, sama seperti ini, harus dibuat tabel dan harus dicek. Oke? Nah, sehingga kita punya gambar seperti ini. Ya, kemudian kita punya X lebih dari sama dengan 0 ada di sini dan Y lebih dari sama dengan 0 ada di sini. Nah, kemudian dari sini bisa kita lihat bahwa DHP yang bersih adalah di sini, dibatasi oleh 1, 2, 3, 4 titik ya. Nah, titik yang ini tidak diketahui, maka harus menggunakan eliminasi substitusi. Yang dieliminasi substitusi adalah 100X ditambah 150Y sama dengan 30.000 dan 3X ditambah Y sama dengan 459. Ini caranya sudah dijelaskan Bu Ayu, sama seperti yang sebelumnya ada di sini ya. Sudah, sehingga kita dapat X sama dengan 111 dan Y sama dengan 126. Nah, titik-titik pojok ini nantinya akan kita buat tabel, sehingga kita punya titik yang pertama 0,0, kemudian kita punya 0,200, kemudian yang tanda tanya ini kita punya 111,126 di sini, kemudian yang terakhir kita punya 153,0. Nah, titik-titik ini kita masukkan ke dalam fungsi tujuan, yaitu 27.000X ditambah 24.000Y, sehingga nanti X dan masing-masing XY harus dimasukkan ke dalam sini, sehingga kita punya 27.000. Yang pertama ini 27.000 kali 0 ditambah 24.000 kali 0, hasilnya 0. Nah, yang kedua 27.000 kali 0 ditambah 24.000 kali 200, hasilnya ini. Yang ini kita punya 27.000 kali 111 ditambah 24.000 dikali 126, hasilnya ini. Dan yang terakhir kita punya 27.000 dikali 153 ditambah 24.000 dikali 0, hasilnya ini. Nah, dari sini penjualan maksimumnya itu kan ada hasilnya adalah 600, ini maaf,
6.021.000. Penghasilan maksimumnya adalah 66.021.000. Nah, penghasilan maksimumnya ini terjadi ketika dia menjual cafe letter sebanyak 111 gelas dan mocha letter sebanyak 126 gelas. Jadi kalau ditanya berapa penghasilan maksimumnya? 6.021.000. Berapa cafe letter yang dijual? 111. Berapa mocha letter yang dijual? 126 gelas. Oke, itu adalah penjelasan singkat dari Bu Ayu tentang tugas-tugas yang kemarin. Jika masih ada pertanyaan, silakan bertanya pada guru masing-masing. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses untuk tes formatif pada hari Selasa besok.